Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran IPA. Materi yang akan kita bahas pada bab ini masih di bab pertama ya, yaitu sistem gerak pada manusia. Kompetensi inti yang hendak kita capai yaitu memahami gerak pada manusia hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Adapun indikator yang hendak kompetensi dasar yang hendak kita capai yaitu kalian bisa menjelaskan rangka tubuh manusia, menjelaskan macam-macam tulang, dan menjelaskan tentang persendian, menjelaskan macam-macam otot pada manusia, serta menyebutkan beberapa gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Baik, kita mulai. Sistem gerak pada manusia. Yang pertama yaitu tulang penyusun rangka tubuh. Nah, fungsinya di sini, fungsi rangka tubuh manusia adalah memberi bentuk tubuh sebagai penopang tubuh, melindungi organ-organ dalam tubuh sebagai alat gerak pasif, terus tempat melekatnya otot. Atau secara garis besar, tulang penyusun rangka tubuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang tengkorak dan tulang anggota badan, serta tulang anggota gerak. Tulang tengkorak merupakan tulang pembentuk kepala yang terdiri dari tulang-tulang yang pipih. Sebagian besar tulang tengkorak atau tulang kepala itu terbentuk dari tulang-tulang yang pipih. Di sini tulang anggota badan. Tulang anggota badan tersusun atas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang pinggul. Terus tulang belakang. Tulang belakang tersusun atas 33 ruas tulang yang fleksibel, yaitu di sini 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, terus 5 ruas tulang pinggang, serta 5 ruas tulang kelangkang atau sakrum, dan 4 ruas tulang ekor. Terus tulang dada. Tulang dada terletak di dekat rusuk atau di tengah-tengah dada nih. Tengah-tengah dada terdiri dari bagian hulu, nih, ini terus bagian badan dan taju pedang. Tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas 24 buah ya. Terus 12 pasang, yaitu 7 tulang rusuk sejati, terus 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Sini fungsinya tulang rusuk yaitu berfungsi untuk melindungi organ dalam, yaitu paru-paru dan jantung. Tulang anggota badan yang lain yaitu tulang pinggul. Tulang pinggul atau panggul terletak di ujung bawah tulang belakang dan terdiri atas tulang usus, dua buah tulang duduk, dan 2 buah tulang kemaluan. Ini tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak terdiri atas tulang anggota gerak bawah, tulang anggota gerak atas. Ini kalian lihat ya. Terus jenis-jenis tulang. Secara umum tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Terus menurut bentuknya tulang dibagi menjadi 4. Ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tak beraturan. Tulang rawan yaitu tulang yang bersifat kenyal karena tersusun atas sel-sel tulang rawan yang bersifat lentur dan kenyal. Contohnya tulang telinga ya. Terus tulang keras adalah tulang yang tersusun atas kalsium dan kolagen sehingga bersifat keras dan tak lentur. Contohnya yaitu tulang paha. Terus jenis-jenis tulang.
Menurut bentuknya, tulang dibagi menjadi 4, yaitu tulang pipa. Tulang ini mempunyai bentuk seperti pipa, yaitu memanjang dan berlubang di bagian tengahnya. Di lubang tersebut terdapat sumsum tulang yang berfungsi untuk memproduksi sel darah merah. Contohnya tulang pipa adalah tulang paha. Terus yang kedua yaitu tulang pendek. Berbentuk pendek dan bersifat ringan dan kuat. Contohnya tulang pergelangan tangan, telapak kaki, dan lain-lain. Terus tulang pipih. Bentuknya pipih seperti pelat dan berfungsi untuk memproduksi sel darah putih, contohnya tulang belikat. Terus tulang tak beraturan, bentuknya tak beraturan, contohnya tulang belakang, tulang wajah, tulang rahang bawah dan atas. Terus persendian. Menurut jenisnya, sendi dibagi menjadi 2, yaitu sendi kaku, sendi gerak. Yang pertama sendi kaku, yaitu sendi yang sifatnya kaku, sedikit gerak, dan berfungsi sebagai penghubung antar tulang. Contohnya sendi penghubung tulang tengkorak. Yang kedua yaitu sendi gerak, yaitu sendi yang menghubungkan antara tulang dan dapat digerakkan. Contohnya sendi engsel, penghubung antar tulang hasta dan pengupil dengan tulang lengan atas. Sendi gerak terbagi menjadi 5 macam, yaitu sendi peluru. Sendi peluru, di sini kalian bisa lihat gambarnya ya. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan untuk bergerak hampir ke segala arah. Contohnya sendi antara tulang paha dengan tulang panggul. Terus yang kedua yaitu sendi engsel, sendi yang berbentuk seperti engsel. Lihat gambarnya ya. Seperti engsel pintu nih, sehingga memungkinkan gerak satu bidang. Contohnya sendi antara tulang paha dengan tulang betis. Yang ketiga yaitu sendi putar. Adalah sendi yang memungkinkan gerakan memutar. Contohnya sendi antara tulang lengan atas dengan tulang hasta dan pengupil. Terus yang keempat yaitu sendi geser. Adalah sendi yang memungkinkan adanya pergeseran antara tulang. Contohnya sendi pada tulang punggung. Yang kelima yaitu sendi pelana, adalah sendi yang memungkinkan gerakan memutar dan melengkung. Contohnya sendi pada ibu jari. Di sini ada gambarnya ya. Nah, sekarang kita menginjak ke otot ya. Otot merupakan alat gerak aktif. Secara garis besar, otot dibagi menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polot, dan otot jantung. Otot lurik yaitu bentuknya silindris dan mempunyai banyak inti di tepi, terletak menempel di rangka dan bekerja secara sadar. Otot ini menanggapi rangsangan secara cepat, sifatnya cepat lelah. Bentuk gambarnya begini ya. Kalau otot polos yaitu bentuknya gelondong dan mempunyai inti di tengah, merupakan pembentukan organ-organ pencernaan dan bekerja secara tak sadar, sifatnya tak cepat lelah. Yang ketiga, otot jantung, bentuknya silindris dan bercabang banyak, membentuk anyaman, mempunyai banyak inti di tengah. Penyusunnya organ jantung bekerja secara tak sadar, sifatnya tak cepat lelah. Sifat kerja otot. Nah, sifat kerja otot dibagi menjadi 2, yaitu ada antagonis dan sinergis. Kalau antagonis yaitu 2 otot secara berlawanan. Jika yang satu berkontraksi, maka yang lain mengalami relaksasi. Begitupun sebaliknya, contoh otot bisep berkontraksi, sedangkan trisep berrelaksasi saat tangan menekuk. Begitu juga sebaliknya. Terus otot sinergis, itu 2 otot yang kerjanya bersamaan. Jika yang satu berkontraksi, maka yang lain pun ikut berkontraksi. Begitupun dalam hal relaksasi. Contohnya otot pronator, teres, dan quadratus pada telapak tangan. Nah, ini kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Yang pertama yaitu rickets, merupakan kelainan yang diakibatkan oleh kekurangan zat kapur, fosfor, dan vitamin. Yang D, kelainan ini mengakibatkan kaki berbentuk huruf O atau X. Nih, gambarnya ya. Yang selanjutnya yaitu osteoporosis. Penyakit ini disebabkan karena tidak adanya hormon estrogen atau hormon pembantu penyerapan kalsium. Sehingga
penyerapan kalsium pada tulang terganggu, akhirnya menjadi keropos. Ini gambarnya keropos ya, berlubang-lubang di sini. Terus patah tulang atau fraktura ya, adalah penyakit yang diakibatkan oleh patah tulang karena cedera. Fraktura dibagi dua, yaitu ada fraktura terbuka dan fraktura tertutup. Kalau fraktura terbuka, yaitu tulang keluar dari kulit. Sedangkan fraktura tertutup, tulang patah tetap di dalam daging. Terus arteritis merupakan peradangan pada sendi yang disebabkan karena membawa beban terlalu berat atau lepasnya sendi. Nah, lepasnya sendi sehingga ligamen putus atau sobek disebabkan karena kecelakaan atau olahraga berat. Itu bisa mengakibatkan gangguan ya, kelainan pada tulang juga. Sekarang dari kebiasaan posisi duduk nih. Kalian bisa dibedakan ya, posisi duduk normal, berdiri tegak dengan yang posisi duduk tidak normal. Itu ada kelainan. Contohnya di sini kan lordosis. Lordosis bentuknya di sini tulang punggungnya agak menonjol ya. Bongkok di sini ya. Kalau kiposis ini punggungnya terlalu melengkung banget ya. Terus dan skoliosis. Nah, skoliosis di sini bengkok ya ke kanan atau bentuk ke kiri. Nah, kelainan-kelainan ini, yang tiga ini terjadi pada tulang punggung. Demikianlah pembahasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.